Pernahkah kamu merasa bingung ketika seorang wanita memberikan sinyal padamu tapi kamu sama sekali tidak menyadarinya? Kamu melewatkan momen emas itu dan baru sadar setelah semuanya terlambat. Hari ini aku akan membongkar rahasia yang bahkan kebanyakan pria tidak pernah sadari sepanjang hidup mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rahasia ini sudah diajarkan oleh para filsuf Stoik ribuan tahun yang lalu tentang bagaimana membaca manusia dengan akurat tanpa perlu menebak-nebak. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations bahwa mata yang terlatih dapat melihat kebenaran di balik setiap tindakan manusia. Dia tidak sedang berbicara tentang sihir atau kekuatan supranatural, melainkan tentang kemampuan observasi yang tajam. Sesuatu yang telah hilang di era digital ini karena kita terlalu sibuk menatap layar ponsel daripada menatap mata orang di depan kita. Bayangkan jika kamu memiliki kemampuan untuk membaca setiap sinyal halus yang diberikan seorang wanita ketika dia tertarik padamu. Betapa berbedanya hidupmu sekarang? Berapa banyak kesempatan yang sudah kamu lewatkan karena tidak paham bahasa tubuh yang sebenarnya sangat jelas ini? Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari pengamatan yang objektif tanpa terbawa emosi. Ketika seorang wanita tertarik padamu, tubuhnya akan berbicara dalam bahasa yang sangat spesifik, bahasa yang tidak bisa dibohongi bahkan oleh dirinya sendiri. Ini bukan tentang manipulasi atau permainan psikologis murahan, ini tentang memahami natura manusia pada tingkat yang paling fundamental. Para Stoik percaya bahwa dengan memahami natura ini, kita bisa bertindak dengan lebih bijaksana dan tidak membuang-buang waktu pada situasi yang tidak perlu. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah konsep Stoik tentang dihotomi kontrol. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Kamu tidak bisa mengontrol apakah seorang wanita akan tertarik padamu atau tidak, tapi kamu bisa mengontrol kemampuanmu untuk membaca sinyal dengan akurat dan merespons dengan tepat. Seneca mengatakan bahwa keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Dan hari ini aku akan mempersiapkanmu untuk mengenali kesempatan itu ketika datang. Sekarang perhatikan baik-baik karena ini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Ketika seorang wanita tertarik padamu secara genuine, hal pertama yang akan terjadi adalah perubahan pada pupil matanya. Ini adalah respons biologis yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Pupilnya akan melebar ketika melihatmu, sebuah tanda primitif dari sistem saraf yang mengatakan bahwa dia merasa nyaman dan tertarik. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru menyimpulkan hanya dari satu tanda ini karena pencahayaan ruangan juga mempengaruhi ukuran pupil. Inilah mengapa para Stoik mengajarkan untuk tidak membuat kesimpulan terburu-buru dari satu observasi saja. Yang lebih penting dari ukuran pupil adalah kontak mata yang dia berikan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa mata adalah jendela jiwa, dan ini benar-benar terbukti dalam konteks ini. Seorang wanita yang tertarik padamu akan memberikan kontak mata yang lebih lama dari biasanya 3 hingga 5 detik, yang dalam standar interaksi sosial normal adalah cukup lama. Tapi ini bukan kontak mata yang kaku atau tidak nyaman, melainkan kontak mata yang lembut dengan sedikit senyuman di ujung bibirnya. Dia mungkin akan memandangmu, kemudian memalingkan pandangan sebentar, lalu kembali melirikmu untuk memeriksa apakah kamu masih memperhatikannya. Jangan sampai kamu melewatkan momen ini karena terlalu sibuk dengan ponselmu atau terlalu gugup untuk membalas tatapannya. Para Stoik mengajarkan keberanian bukan sebagai ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun kamu merasa takut. Ketika kamu menangkap kontak mata ini, jangan panik dan langsung memalingkan wajah seperti remaja yang gugup. Balas tatapannya dengan tenang, berikan senyuman kecil yang tulus, dan biarkan momen itu tercipta. Secara natural. Ini adalah fondasi dari koneksi yang lebih dalam. Tapi tunggu karena ada sesuatu yang bahkan lebih menarik dari kontak mata. Perhatikan bagaimana posisi tubuhnya ketika dia berada di dekatmu. Apakah tubuhnya menghadap ke arahmu bahkan ketika kepalanya sedang melihat ke arah lain? Apakah kakinya mengarah ke posisimu? Ini adalah sinyal bawah sadar yang sangat kuat dalam bahasa tubuh manusia. Ketika seseorang tertarik pada orang lain, tubuh mereka secara natural akan mengarah ke orang tersebut seperti bunga matahari yang mengikuti matahari. Epictetus mengatakan bahwa kebenaran selalu meninggalkan jejak yang bisa diikuti oleh mereka yang memiliki mata untuk melihat.
Dan jejak ini adalah orientasi tubuh yang tidak bisa dibohongi. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih subtle tapi sangat powerful. Perhatikan bagaimana dia menggunakan tangannya ketika berbicara denganmu. Apakah dia menyentuh rambutnya lebih sering dari biasanya? Apakah dia memainkan kalung atau gelang yang dipakainya? Ini adalah gesture self-soothing yang menunjukkan bahwa dia merasa sedikit nervous di dekatmu. Dan nervous dalam konteks ini adalah hal yang baik karena itu artinya kamu memiliki pengaruh emosional terhadapnya. Seneca menulis bahwa emosi adalah indikator paling jujur dari nilai yang kita berikan pada sesuatu. Dan ketika seseorang merasa nervous tapi tetap ingin berada di dekatmu, itu menunjukkan bahwa mereka menghargai kehadiranmu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fenomena mirroring atau pencerminan. Ketika seorang wanita benar-benar terhubung denganmu secara emosional, dia akan mulai meniru gestur tubuhmu secara tidak sadar. Jika kamu menyilangkan tangan, dia mungkin akan melakukan hal yang sama beberapa saat kemudian. Jika kamu bersandar ke depan, dia akan mengikuti. Ini adalah tanda dari raport yang kuat, sebuah koneksi subconscious yang mengatakan bahwa kalian berada pada frekuensi yang sama. Para Stoik memahami ini sebagai resonansi natural antara dua jiwa yang kompatibel, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dimanipulasi. Tapi hati-hati dengan jebakan yang paling umum dialami oleh kebanyakan pria. Jangan sampai kamu menginterpretasikan keramahan sebagai ketertarikan. Marcus Aurelius mengajarkan untuk selalu mencari kebenaran objektif, bukan kebenaran yang ingin kita percayai. Seorang wanita yang hanya ramah akan memberikan perhatian yang sama kepada semua orang, tapi wanita yang tertarik padamu akan memberikan perhatian ekstra yang sangat jelas bedanya jika kamu cukup perhatian untuk mengamati. Dia akan tertawa lebih keras pada jokemu bahkan yang tidak terlalu lucu. Dia akan mencari alasan untuk memulai percakapan denganmu. Dan dia akan mengingat detail-detail kecil dari cerita yang pernah kamu bagikan. Sekarang mari kita bahas tentang proximity atau kedekatan fisik. Setiap manusia memiliki apa yang disebut personal space atau ruang pribadi, sebuah zona invisible yang ketika dilanggar oleh orang asing akan membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi ketika seorang wanita tertarik padamu, dia akan secara aktif mengurangi jarak ini. Dia akan berdiri atau duduk lebih dekat dari yang dianggap normal dalam konteks sosial biasa. Dia akan mencari alasan untuk menyentuhmu secara kasual, mungkin menyentuh lenganmu ketika tertawa atau memperbaiki kerah bajumu dengan alasan ada yang tidak rapi. Epictetus mengajarkan bahwa tindakan berbicara lebih keras dari kata-kata, dan tindakan mengurangi jarak fisik adalah salah satu komunikasi nonverbal paling kuat tentang ketertarikan. Perhatikan juga bagaimana responsnya ketika kamu yang mengurangi jarak. Apakah dia mundur atau mempertahankan jarak? Atau justru dia tetap stay di posisinya bahkan terlihat nyaman dengan kedekatan itu? Reaksi ini akan memberitahumu banyak hal tentang levelnya of comfort denganmu. Seorang wanita yang tidak tertarik akan secara natural menciptakan jarak fisik, sementara yang tertarik akan embrace kedekatan itu. Ini adalah aplikasi praktis dari prinsip Stoik tentang observasi tanpa judgement. Kamu hanya perlu memperhatikan fakta objektif dari reaksinya. Yang sering terlewatkan adalah microexpressions atau ekspresi mikro yang muncul di wajahnya ketika melihatmu. Ini adalah ekspresi yang sangat cepat, kadang hanya sepersekian detik, yang menunjukkan emosi genuine sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengontrolnya secara sadar. Ketika kamu tiba-tiba muncul atau ketika matanya pertama kali bertemu denganmu, perhatikan apakah ada kilatan kebahagiaan atau excitement di wajahnya. Apakah alisnya terangkat sedikit? Apakah senyumannya spontan dan genuine? Seneca menulis bahwa kebenaran selalu muncul di momen-momen yang tidak terjaga, dan ini benar-benar applicable dalam membaca bahasa tubuh. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial tapi jarang diperhatikan yaitu vocal tonality atau nada suara. Ketika seorang wanita tertarik padamu, nada suaranya akan berubah ketika berbicara denganmu. Suaranya mungkin menjadi sedikit lebih tinggi dan lebih soft, atau sebaliknya menjadi lebih rendah dan lebih intimate tergantung pada personalitinya. Yang pasti adalah ada perubahan yang noticeable dibandingkan dengan cara dia berbicara dengan orang lain. Para Stoik mengajarkan untuk memperhatikan tidak hanya apa yang dikatakan, tapi bagaimana itu dikatakan.
Karena cara penyampaian sering mengandung lebih banyak kebenaran daripada kata-kata itu sendiri. Perhatikan juga ritme percakapan kalian. Apakah dia memberikan respons yang thoughtful dan panjang atau hanya jawaban singkat yang menunjukkan dia ingin mengakhiri percakapan? Seorang wanita yang tertarik akan berusaha untuk memperpanjang percakapan, mencari topik baru ketika yang lama mulai habis, dan menunjukkan genuine interest pada apa yang kamu katakan. Dia akan mengajukan pertanyaan follow-up yang menunjukkan dia benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Marcus Aurelius menulis bahwa perhatian adalah bentuk penghargaan tertinggi yang bisa diberikan satu manusia kepada manusia lain, dan ini manifest sangat jelas dalam kualitas percakapan. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua tanda-tanda ini, dan inilah wisdom sejati dari Stoicis yang akan mengubah seluruh perspektifmu. Jangan sampai kamu menjadi obsesed dengan membaca setiap sinyal hingga kamu lupa untuk menjadi autentik dan present di momen itu. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada virtue kita sendiri, bukan pada validasi dari orang lain. Yang terpenting bukan apakah dia tertarik padamu, tapi apakah kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri regardless of outcome-nya. Ketika kamu approach interaksi dengan mindset ini, kamu akan secara natural menjadi lebih atraktif karena kamu tidak desperate, tidak needy, dan tidak mencoba terlalu keras. Seneca menulis bahwa ketenangan jiwa adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang, dan ini benar-benar applicable dalam konteks dating dan relationship. Ketika kamu tenang dan confident dalam dirimu sendiri, ketika kamu tidak attach outcome pada setiap interaksi, kamu akan memancarkan energi yang sangat atraktif. Wanita bisa merasakan ini, mereka bisa membedakan antara pria yang desperate mencari validasi dengan pria yang komfortable dalam kulitnya sendiri. Dan paradoksnya adalah ketika kamu berhenti terlalu peduli apakah seseorang tertarik padamu atau tidak, kamu justru menjadi lebih atraktif. Sekarang mari kita integrasikan semua wisdom ini ke dalam practical action. Mulai hari ini, latih dirimu untuk menjadi observer yang lebih baik. Tidak hanya dalam konteks dating, tapi dalam semua aspek hidupmu. Perhatikan bagaimana orang-orang berinteraksi, bagaimana tubuh mereka berbicara ketika mulut mereka diam, bagaimana emosi mereka leak through micro-expressions dan subtle gestures. Marcus Aurelius melakukan latihan ini setiap hari, mengobservasi manusia seperti seorang scientist mengobservasi spesimen, bukan dengan judgment tapi dengan curiosity yang genuine. Skill ini akan berguna tidak hanya untuk memahami ketertarikan romantis tapi juga untuk navigate seluruh landscape sosial dengan lebih bijaksana. Tapi ingat fundamental prinsip dari Stoicis yaitu fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Kamu bisa mengontrol bagaimana kamu present dirimu, bagaimana kamu berkomunikasi, bagaimana kamu merespons sinyal yang kamu terima. Kamu tidak bisa mengontrol apakah seseorang akan tertarik padamu atau tidak. Accept his dichotomy dan kamu akan terbebas dari anxiety yang menghantui kebanyakan pria dalam interaksi dengan wanita. Epictetus mengajarkan bahwa suffering dimulai ketika kita mencoba mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol, dan PAC dimulai ketika kita melepaskan apa yang bukan dalam kuasa kita. Jadi lain kali ketika kamu berinteraksi dengan seorang wanita yang menarik perhatianmu, jangan terlalu sibuk menganalisa setiap gesture hingga kamu lupa untuk actually connect dengannya sebagai manusia. Gunakan awareness tentang bahasa tubuh ini sebagai guide, bukan sebagai rulebook yang rigid. Biarkan intuisimu yang sudah terinformasi oleh knowledge ini membimbingmu. Seneca menulis bahwa wisdom tanpa action adalah sia-sia. Jadi take these insights dan apply mereka dalam real life dengan courage dan authenticity. Dan yang paling penting, remember bahwa rejection bukan akhir dari dunia. Para stoik menghadapi penolakan, kegagalan, bahkan exile dan death dengan equanimity yang luar biasa karena mereka paham bahwa external events tidak define worth mereka. Jika kamu membaca semua sinyal dengan benar dan ternyata dia tidak tertarik, itu oke. Move on dengan grace dan dignity. Jika kamu salah membaca sinyal dan membuat assumption yang keliru, learn from it dan menjadi better next time. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk growth, untuk menjadi versi yang lebih wise dan mature dari dirimu sendiri.
Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan overthinking dan second guessing setiap interaksi sosial. Apply prinsip-prinsip stoik ini, develop skill observation MU, tapi jangan lupa untuk actually live dan enjoy prosesnya. Karena pada akhirnya, connection yang genuine dan meaningful datang bukan dari manipulation atau teknik kue, tapi dari authenticity, virtue, dan keberanian untuk vulnerable dengan orang lain. Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca telah menunjukkan jalan ini ribuan tahun yang lalu. Sekarang terserah kamu untuk mengikutinya dengan cara yang relevan untuk zaman ini. Jadilah pria yang memiliki wisdom untuk understand tanpa menjadi manipulative, confidence tanpa menjadi arogan, dan courage tanpa menjadi reckless. Itulah esensi sejati dari Stoicis dalam modern dating.